Jadi ini Bapak Ibu nanti sebagai koordinator PT Pengirim akan mendapatkan ini, halaman ini, dan nanti dari menu perguruan tinggi, kalau Bapak Ibu terdaftar sebagai koordinator PT Pengirim dan sudah di-approve oleh tim program PMM, maka nanti di sini, di menu perguruan tinggi akan muncul menu rekomendasi. Jadi pastikan ini ada menu rekomendasi. Kalau belum muncul menu rekomendasi ini, berarti Bapak Ibu belum di-approve sebagai koordinator PT Pengirim. Nah, jadi nanti pastikan ada menu rekomendasi. Seleksi mahasiswa program PMM 4, bisa langsung klik di sini untuk detailnya. Nah, ini nanti akan muncul daftar mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Kalau yang mendaftar ada 100, ada 50, yang sudah mengunci ini akan muncul semua di sini. Ya. Kebetulan ini kan hanya demo saja, jadi hanya kita tampilkan untuk data. Jadi nanti Bapak Ibu kok melihat banyak sekali gitu ya. Tahu-tahu kok ada 50 mahasiswa yang harus direkomendasikan sebagai contoh ini ya. Ini akan dilihatkan satu akuntansi namanya Vera Ideanti, NIM-nya ini rekomendasinya, ini ada tanda kuningnya, di sini ada legendanya ya, Bapak Ibu bisa lihat kuning ini belum direkomendasikan, merah tidak direkomendasikan, dan hijau nanti direkomendasikan. Bagaimana untuk melakukan proses rekomendasi? Bapak Ibu cukup klik ini tombol aksi, nah, klik ini, nah, akan muncul form isian untuk mereview atau merekomendasikan mahasiswa. Ya. Perlu Bapak Ibu perhatikan di sini yang ada kotak warna merah ini ya. Perhatian keputusan penolakan bersifat final ya, dan tidak dapat diubah kembali. Nah ini mohon diperhatikan Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya sudah dinyatakan tidak direkomendasi ya, ini sudah final ya. Dengan menolak mahasiswa maka seluruh lamaran mahasiswa ke program kampus merdeka akan langsung dinyatakan gagal. Yang pertama nanti kita tidak memperlihatkan datanya ya, karena ini hanya nanti Bapak Ibu waktu rekomendasi akan terlihat di sini KTP-nya, dan di sini ada namanya, NIK-nya. Semua isian ini adalah data-data yang diambil dari pengisian oleh mahasiswa. Dan data akademik ya, skrip ya, Bapak bisa melihat diktinya udah betul belum, asal universitasnya sebagai contoh ini. Negeri Gorontalo, ya, buktinya sudah betul NIM-nya dan seterusnya. Ya. IPK-nya jangan ditranskrip IP-nya setengah, tapi ini ditulis 3. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan, misalnya 2,2 kan tidak diizinkan di dokumennya ini kan, ini hanya demo jadi tidak kita tampilkan. Kemudian untuk verifikasi data keuangan seperti dijelaskan oleh Pak Rajib tadi, buku rekening, Bapak Ibu bisa cek langsung sesuainya, dia nanti juga namanya, ya, banknya, kemudian apakah dia menerima beasiswa, ya, sesuai isian beasiswanya. Selanjutnya verifikasi data kesehatan nanti juga akan muncul di sini yang diupload oleh mahasiswa. Bapak Ibu harus mencermati isian-isian yang terakhir adalah verifikasi data, yaitu untuk persetujuan klausul SPTJM mahasiswa. Dan jika kita tampilkan juga, nanti Bapak Ibu bisa memberikan persetujuan atau tidak. Nah, seperti dikatakan tadi waktu penjelasan sebelumnya, jika tidak direkomendasikan, Bapak Ibu harus mengisi di sini, ya. Misalnya IPK tidak memenuhi syarat, ya. Nah, nanti silakan diberikan itu. Perlu diperhatikan Bapak Ibu, sebelum merekomendasikan, tombol ini tidak akan aktif, ya. Sebelum apa? Sebelum Bapak Ibu melakukan, sini ada checkbox. Ini adalah disclaimer bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pengecekan. Setelah Bapak Ibu klik checkbox ini, Bapak bisa nih milih direkomendasikan atau tidak direkomendasikan. Apa implikasinya kalau direkomendasikan? Ya mahasiswanya lanjut,
ya ke proses berikutnya. Kalau tidak direkomendasikan, jadi ke klausul di atas seperti ini. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Nanti setelah dilakukan proses ini direkomendasi darurat, maka data akan terkunci ya. Jadi setelah terkunci ya tidak akan dapat diubah kembali. Itu. Nanti kalau melihat data mahasiswa yang lain tinggal di back ini saja, bisa dicek. Kalau misalnya mau mencari ini, mahasiswa ada yang tanya, Pak, nama saya kok belum muncul, kok belum direkomendasikan, nanti bisa di search di sini, namanya siapa, misalnya namanya Sewawati, namanya Budi. Nah, Budi belum ada, jadi memang belum melakukan penguncian. Jadi mahasiswa yang belum melakukan penguncian tidak akan muncul di sini. Supaya muncul ya Bapak Ibu bisa mengirimkan ke mahasiswanya supaya Bapak Ibu sebagai koordinator PT pengirim dapat melakukan rekomendasi. Saya kira begitu saja yang saya sampaikan, cukup ringkas dan cukup mudah, namun perlu cukup ketelitian.